Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita ini harus sadar ya, kita harus selalu menghormati ibu kita masing-masing karena ternyata jerih payahnya mungkin kalau kita lihat di rumah hanya ngurusin rumah, ternyata di luar seperti itu, Mhm. panas-panasan, berjibaku untuk mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarganya di rumah. Tapi jangan salah Wilson, ibu-ibu, para ibu rumah tangga yang tinggal di rumah gitu, katakanlah kalau stigmanya mengatakan ya di rumah Mm, saja itu juga capek loh, 24 jam di betul, rumah, ngurus rumah, harus memetakan semuanya sebaik-baik saja gitu. Itu betul. juga berat. Memastikan kebersihan, Mm-mm, gizi dari mm-mm, orang rumah juga mm-mm. semuanya harus diperhatikan. Itu yang membuat kita harus nggak boleh lupa sama perjuangan ibu kita dari lahir sampai sekarang Mhm. terus dirawat. Betul sekali. Ya, setuju ya Wilson kalau menghormati ibu itu senantiasa harus dilakukan setiap saat ya. Tidak Betul hanya sekali. pas lagi peringatan Hari Ibu 22 Desember saja Mm-mm. gitu. Jadi kalau kayak menurut aku nih ya sebagai seorang ibu, jadi kalau meminta dimanjakan mungkin nggak hanya di hari ini saja tapi setiap hari di 1 tahun. Betul, tapi kalau itu pikir-pikir kali ya, karena kalau dimanjakan, tapi kalau Fani, kalau lihat karakter Fani, kita kenal sudah cukup lama dulu sama-sama teman-teman di lapangan. Fani itu sebenarnya kalau sama ibu dulu kira-kira sukanya gimana? Apakah memang pengen bermanja-manja ke ibu atau mungkin sosok yang lebih mandiri? Eh, aku anak pertama sih, jadi curhat nih. Nggak apa-apa. Kalau saya sih anak Sesi hari pertama ibu. ya, saya kan sebagai anak pertama tuh biasanya kan dituntut untuk jadi contoh ya bagi Mm-mm. adik-adiknya ya. Jadi mau nggak mau sih, walaupun misalnya ingin bermanja-manja, biasanya manja-manjanya tuh dialihkan sama adik-adiknya gitu. Jadi kita yang jadi kakak tuh harus lebih tough gitu, lebih tangguh gitu. Tapi saya banyak mencontoh ibu saya sih Wilson gitu. Melihat ibu saya juga anak pertama kan gitu. Ini ada narasumber ya Betul, yang ada sudah bergabung narasumber. bersama kita. Ada Ibu Primawati Kusuma Dewi, ibunya dari Fani Imaniar. Bu, betul Bu, apa Fani ini dulu jadi contoh untuk adik-adiknya? Saya mau konfirmasi langsung kalau ternyata katanya Fani tadi jadi contoh buat adik-adiknya. Ibu Eti sudah bergabung bersama kami. Ibu Teti. Iya, Ibu Teti ya. Jadi, Ibu bener nggak Bu nih? Fani tadi katanya jadi contoh nih buat adik-adiknya. Bener nggak sih Bu? iya Kapan? benar. Mah, Anak pertama jadi contoh buat adik-adiknya. mah, Alhamdulillah. mau nanya kapan Bangga, install bangga, Zoom? bangga, bangga. Kok punya Zoom? Gak pernah Zoom-Zooman? Gak, Ya, kita selamatin dulu dong Hari Ibu. sama dari Ibu. Iya, Selamat udah Hari banyak. Ibu, Tante. Ini udah dikirimin kue sama kakak. Aduh, jangan dibocorin. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Ibu Selamat Teti Hari boleh Ibu dong? juga buat Tami ya. Ini Siap. lagi bareng loh Mas, satu layar loh. Baik. Ibu, ini boleh dong Ibu diceritain Fani ini sebenarnya sosoknya seperti apa sih dulu dan sekarang ketika masih menjadi anak Aduh. dan ternyata sekarang Fani juga sudah menjadi ibu. Yang masih kayak anak-anak. Dia strong ya, kuat ya. Sosok yang Workaholic dia, suka kerja. betul sih kelihatan suka kerja sih di kantor aja. Tapi kalau di rumah, kalau misalnya Ibu Tante Teti ini datang ke rumahnya Fani gitu sidak gitu tiba-tiba datang ngelihat rumahnya aman gak nih, bersih gak nih dari apa ya? Aman ya. Aman. Sekarang anak-anak udah besar, jadi udah pinter, bisa video call sama andungnya gitu. Oh, jadi Mama dipanggil Andung sama anak-anak. Andung itu nenek dalam bahasa Padang. Walaupun Mama sendiri bukan orang Padang. Cuman bapaknya Padang, bapaknya Fani Padang. Udah dimakan belum Mam kuenya? Udah habis. Alhamdulillah, Alhamdulillah. berkah. Semoga rezekinya tambah banyak ya nak. Ya, ini- sehat selalu. Ini yang nelpon siapa Mama kalau boleh tahu? Mbak Grace. Grace yang Oh, telepon. Grace. Iya, Baik. itu baik. dibicarakan nanti saja. Baik, Tapi kalau Tante mau buat dengar-dengar bocoran dong Fani ini kita lihat saya berteman sama Fani sudah cukup lama, sering ngobrol-ngobrol juga, sering cerita-cerita juga. Tapi memang untuk masalah keluarga Fani nggak cerita, kita ceritanya soal masalah kerja. Tapi sebenarnya Fani itu apa yang sifat tidak berubah dari dulu sampai sekarang Tante? Apakah memang dari dulu jahil, dari dulu petakilan gitu sana kemari nggak bisa diem gitu? Ya, anaknya kayak bapaknya. Bapaknya juga jahil. Suka ganggu temennya kerja. Ya kan? Dari SD dulu juga gitu.
jahilin teman-temannya, dia udah selesai kerjaannya, temennya belum, digangguin jalan-jalan keliling-keliling gitu. Iya, saya jadi korbannya situ juga, Tante. Kalau sifat dari Tante yang nurun ke Fani apa, Tante? Kayaknya Fani kayak bapaknya deh. Enggak kok, banyak yang mirip, Mam. Apaan? Mukanya mirip. Oh iya mukanya, Bukannya tapi mirip. ya ininya sifatnya bapaknya. Nah, kalau gitu ke Fani, Bapaknya. Fani kita lihat sekarang kan sudah menjadi ibu. Ya. Nilai-nilai atau mungkin pesan apa yang Fani selalu ingat, yang Fani mungkin bisa juga turunkan nanti ke dua putri Fani untuk dari ibu terus Oh ke iya, Fani. cewek-cewek Fani, semua iya ya. betul. Ini nilai-nilai apa yang diturunkan yang ingat dari dulu nih pesan Ibu Teti? Aduh, ini backsoundnya kok nggak enak ya? Kok sedih ya? Dia punya ini sendiri, punya pribadi sendiri ya. Enggak, Beda. mah. Beberapa orang udah ngomong katanya makin lama makin mirip sama mamanya gitu zaman dulu. Tapi kalau yang saya inget sih dari ibu saya gitu kan, wah nih backsoundnya bener-bener nggak enak nih. Ibu saya tuh orangnya kuat banget, jadi Con ya. Ibu saya orangnya kuat banget. Biasanya sih tiap ada masalah, terus kemudian ada sesuatu yang tidak enak tuh biasanya disimpan sendiri, jangan sampai anak-anaknya tahu. Sampai sekarang ya. Kayak kemarin lagi sakit tuh ke rumah sakit, ada empedu, kita nggak tahu pas sudah sembuh, udah pulang dari rumah sakit baru bilang. Tuh kayak gitu tuh. Ya, katanya kan memang ibu harus bisa sendiri. Ya kan? Iya. Ma jangan nangis ah. Nggak apa-apa, ini kan harinya hari ibu. Silahkan boleh lo luapkan perasaannya. Soalnya sebenarnya kalau lagi hari ibu tuh jadi curhat kan, pemirsa jadi tahu. Nggak apa-apa, ini untuk point of view dari pemirsa. Hari ibu tuh sebenarnya kayak ada bittersweet memories ya, Mam ya. Ketika kita tahun 2003 tuh tanggal 22 Desember tuh kan hari ibu ya. Adik, iya. Ada terjadi apa hari itu? Adiknya Fani nggak ada, meninggal pas hari ibu. Jadi ya sampai sekarang masih teringat. Besok aku ke makam, Mam. Ya, Ya cuma ya udah kita harus ikhlas tapi kan. itu juga yang saya belajar dari ibu. Belajar ikhlas. Iya, harus ikhlas, semuanya milik Allah. Wah, Grace, bener-bener nih kita harus ngomong nanti nih. Nggak apa-apa, boleh. Tapi Fani, tadi udah ngobrol-ngobrol terus ngelihat ibu sekarang. Tapi kalau menurut Tante Teti, ini sifatnya Fani soal tadi ternyata menyimpan sakitnya sendiri. Itu Fani juga lakuin nggak? Iya. Fani tahu waktu adiknya pergi. Jadi shock. Tapi nggak apa-apa. Sekarang udah ikhlas. Baik, jadi kita di momen Kakak ini. kan kuat. Kakak tahu pas adik detik-detik nggak ada. Pas hari itu. Oh itu ada adik aku yang Ya. lebih kecil lagi. Sini lah. Ya. Lalu dia lagi tadi ikut tes. Baik. Kalau gitu, kalau untuk momen ini juga sebenarnya kita ucapkan selamat Hari Ibu, tapi kita ucapkan turut berduka juga untuk Fani dan Ibu, meskipun sudah berlangsung berapa lama, tapi memang ini jadi momen yang tadi bittersweet, bisa dirayakan dengan manis, tapi juga ada ingatan yang tentunya membuat kita sedikit bersedih lah gitu. Tapi Fani, pesan untuk Ibu Teti seperti apa di Hari Ibu ini? Tetap sehat ya, semuanya tetap sehat. Iya. Semua menguatkan. Maaf belum bisa pulang. Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah boleh cuti. Bisa kok. Susah cutinya Wilson.
Bisa. Tante nanti saya kasih cuti deh Fani. Nanti saya bantu dia backup untuk siarannya. Boleh pulang. Tapi ya adik kan di sana lah, di Tanah Kusir. Enggak, maksudnya ya pulang kan makam ayah juga di situ. Iya. Ya apa? Nanti kalau udah boleh cuti. Siap. Nanti dalam waktu dekat kita kasih libur deh Tante. Nanti saya bantu juga sama teman-teman untuk bantu bantu jadwal siarannya dan juga kerjaannya. Kita bisa bantu, kita bisa atur ya Van ya. Oh, untung maskaranya maskara waterproof, jadi nangis Nah kayak gini, salah satu contoh mungkin Fani untuk menutupi kesedihannya sebagai coping mekanismenya untuk dia sedih. Ini yang dilakukan Fani memang. Nah tapi kan itu kan tadi pesan Tante. Kenapa ada foto-foto? Itu kan ini udah diputar 3 kali loh ngomong-ngomong karena tadi nggak ngelihat ya. Tante, tapi yang Tante ingat momen-momen lucu seperti ini, apa Tante, memori Tante kalau misalnya ngeliat foto yang kita tayangkan sekarang? Ya seneng lah, maksudnya lihat foto-foto saya simpen. Kalau saya rindu anak-anak, saya buka, rindu cucu-cucu. Tapi saya sering kok ke Jakarta. Apa sering? Iya kan sering, itu 2 bulan sekali. Enggak 2 bulan sekali. Ya, tapi kan harusnya kan aku yang kesana gitu, aku yang sowan. Bukan mama yang repot. Ya nggak repot. Ya nggak repot. Seneng kok kalau jalan ke Jakarta. Bisa main. Nanti kalau misalnya ke Jakarta, kabarin Tante. Oh iya, ya nanti ya. Mungkin ngantar adik. Nah ini kan udah banyak Tante nih yang ngomong ke Fani. Fani mau ngomong apa ke sang ibu? Ya nggak bisa ngomong, Wilson lagi nangis. Ya udah, kita kasih waktu. Kabarin kalau ada apa-apa. Iya. Nggak ada apa-apa juga kabarin. Iya, alhamdulillah. Kan Andung kalau mau telepon mami sibuk takutnya. Kan kerja terus. Enggak, kok pasti diangkat, Ma. Ya, oke. Aduh, Grace, kita benar-benar harus ngobrol habis ini, Grace. Ya Allah. Aduh. Nggak apa-apa Tante, ditelepon aja. Kita kerjanya nggak segitu strict kok. Boleh untuk ditelepon. Dan mungkin memang kalau misalnya Tante itu kalau Fani itu kan jadi ibu pekerja, jadi istri, jadi ibu, jadi wanita pekerja kan sibuk. Iya. Tapi ketika ada telepon pasti kita juga sebagai anak pasti angkat kok Tante. Iya. Iya. Ya pokoknya apa-apa kabarin. Papa cerita. Tapi ibu di sini baik-baik saja. Banyak temennya, ibu-ibu lansia banyak di sini. Dan di sana juga masih ada adik yang bantu ibu ya Betty. Enggak ada. Adik enggak? Ibu sendirian. Adik di Jakarta di asrama Persida. Oh iya. Tapi memang kalau misalnya di rumah sendiri mungkin karena memang sudah kenal dengan lingkungan, jadi nggak apa-apa juga ya Tante ya, masih bisa main. Ya. Saya sih disuruh pindah ke Jakarta sama Mas Ilka, jadi suaminya Fani. Iya. Biar nggak sendirian, tapi namanya orang tua ya pasti lebih nyaman di rumahnya ya. di kandangnya sendiri. Baik, Fani ini kan belum bisa pulang. Yang mau disampaikan dulu apa sekarang ke Tante? Yang penting Fani sehat, bahagia ya. Fani ke Tante apa? Iya sehat.
biar masih bisa lama bareng-barengnya. Iya, adik juga ngomong gitu. Iya. Aduh, kedengeran. Yang penting doanya lah, kita saling mendoakan ya dari jauh. Siap. Wah, Terima kasih. Baik, terima kasih Tante Teti setelah bergabung bersama kami dan juga membagikan momen-momen indah di Hari Ibu. Kami doakan sehat selalu untuk Ibu Teti dan juga seluruh ibu di manapun Anda berada. Semoga sehat selalu sehingga bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersama keluarga. Terima kasih Ibu Teti dan juga terima kasih Fani. Assalamualaikum. Nanti WhatsApp ya. Ya, iya. Siap. Nah, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama ibunya Fani, Ibu Harusnya Teti. saya sudah curiga kenapa hari ini konsepnya berbeda. Seperti itu. Kalau mau cerita sedikit tadi sebenarnya Udah dipancing tadi sama PD-nya. iya Cuma betul. nggak sadar aja. Betul. Dan makanya tadi mungkin nama narasumber tidak ada di prompter, itu karena memang Enggak, tadi kita tuh sudah- dibilang pertama kali Gesa tadi bilang produsernya nanti ada dialog mengenai soal kesehatan mental para ibu gitu. Udah riset terkait dengan apa saja yang mau ditanyain gitu kok. Makin lama makin mentalnya nggak sehat justru. Sehat dong. Tapi kan yang pasti setelah tayangan ini, satu hal yang terjamin adalah akan diberikan cuti. Oh yes, Iya kan? yes, yes. Sesungguhnya ada hal positif Alhamdulillah, betul, di situ. betul. Jadi kalau misalnya mungkin nanti Bapak manajer dan juga Bapak pimpinan redaksi belum menerima, Gak apa-apa. silahkan download potongan video ini, silahkan berikan kepada mereka. Para korpras lebih tepatnya ya. Iya, saya memberikan ya. Nah, terima Saya kasih, akan bantu Wilson. nanti untuk backup. Jadi Nanti air tahun mata depan. yang hadir hari ini tidak sia-sia pemirsa. Betul sekali. Nah, itu tadi cerita kita menarik ya bersama Wilson dengan... juga nangis. Oh, Iya. terima kasih loh. Karena memang sedih, karena kayak saya juga ibu saya perantauan juga, ibu sendiri juga di rumah. Dan awalnya tadi juga produsernya Grace sempat WA juga mau minta nomor keluarga. Iya, tapi kok nggak karena dikasih. tapi karena saya anaknya jeli, ini mau ngomongin apa? Loh, Grace gak minta awalnya sama saya. Nah, ini awalnya katanya ngomongin Natal. Oh, kalau ngomongin Natal, saya akan kasih kontaknya besok. Tidak hari ini. Jadi karena takut juga terharu Bombay di layar kaca. Ternyata Fani dapat, terima kasih untuk para produser, perjuangannya tentunya juga tidak mudah untuk mencari nomor, untuk Bingung membuat dari mana momen ya? seperti ini. Terima kasih. Terima untuk kasih banyak. kalian yang sudah berjuang untuk Tombo kangen kalau katanya orang Jawa mengatakan. Ibu saya kan orang Jawa ya. Tombo kangen. Baik. Nah, itu dia tadi informasi mengenai Hari Ibu pemirsa, dan MNC News Now masih akan kami lanjutkan, tapi kali ini bersama dengan Fani Imaniar saja untuk Terima membahas kasih ya, Wilson. isu-isu lain. Saya Wilson Purba undur diri, kami akan lanjutkan dengan Fani. Tetaplah bersama kami.